Hai, selamat sore. Hari ini saya mau pergi liburan ke Jakarta. Ini pertama kali saya liburan setelah 2 tahun COVID-19 ya, berlangsung di seluruh negara termasuk Saudi Arabia. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit pemerintah di Daria Hospital, dan hari ini puji Tuhan saya akan liburan selama 2 bulan, dan ternyata memang cukup agak rumit ya untuk saat ini. Untuk kita harus punya tawakalna ya, setiap kita masuk baik ke toko maupun kemanapun, terutama ke airport ya, mereka akan menanyakan untuk tawakalna ya. Syarat-syaratnya itu vaksin kita harus sudah lengkap dosnya, sudah 2 dos ya. Terus juga kita harus punya kartu sehat dari Indonesia yang kita download di App Store di Android ya. IHAK kalau saya nggak salah dengar ya, mereka ngomong, cuma saya nggak ngerti ya IHAK itu apa. Saya pikir ternyata IHAK itu kartu semacam kayak di sini Tawakalna, kalau yang di Indonesia IHAK ya. Itu yang mereka mau. Jadi kita harus punya download itu sebelum kita ke airport. Lalu sistem Saudi Airlines juga kita harus uh, check in online ya. Tapi kalau misal kita nggak bisa melakukannya, seperti tadi saya check in coba dibantu oleh stafnya ya, tapi ternyata sudah 2 kali gagal. Akhirnya saya dikirim ke counter ya. Akhirnya di counter saya dibantu untuk check in secara manual seperti biasa ya. Terus mereka menanyakan kartu IHAK. Nah, saya kan nggak ngerti itu kartu IHAK itu apa ya. Dan setelah saya check in, terus juga dapat boarding pass untuk ke Jeddah dan Jakarta. Lalu mereka membawa paspor saya dan mereka memberikan ini ya, ini ya. Dan ini bisa di-download di Android ya, di mobile kita, di Android, di Apple ya, terserah. Ini adalah kartu kewaspadaan kesehatan Kementerian Kesehatan RI ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya, teman-teman harus punya ini, download di mobilenya kalau teman-teman mau pergi liburan ya, kalau mau ke airport. Jadi mereka harus menunjukkan ini, baru mereka akan proses untuk boarding pass. Kalau enggak, mereka akan mempersulit. Tapi karena mungkin mereka melihat karena saya perawat, akhirnya mereka mempermudah juga ya, puji Tuhan ya. Dan tadi juga nggak terlalu ketat untuk di ya, teman-teman bisa lihat situasi di airportnya ya, agak sepi. Kita bangku juga tetap bisa di jarak-jarak ya, seperti itu ya, nggak ada orang. Karena pesawat juga baru nanti jam setengah 2 ya untuk pesawat Gasim ke Jeddah. Lalu Jeddah Jakarta itu jam 7. Nanti kita baru sampai nanti besok hari ya, sekitar siang mungkin. Nah, nanti di Indonesia kita juga akan mengikuti isolasi ya selama 7 malam ya kalau nggak salah. Tapi yang peraturan di Saudi Airlines sih 5 hari yang saya baca ya. Terus kita juga nanti akan ngisi form ya untuk di sana kita mau ditempatkan di mana ya, seperti itu. Oke. Terus di sini sih pelayanan cukup baik ya. Cukup mudah juga. Cuman memang kalau yang baru pertama kali kayak saya tuh setelah 2 tahun ya, selama COVID berlangsung kan belum pernah pulang tuh, agak cukup deg-degan juga gitu loh. Apakah saya bisa melakukan perjalanan atau enggak gitu, karena saya nggak ngerti apa yang mereka sampaikan. Kalau Jeddah brother ya, mereka menanyakan boarding pass saya ya, kita mau ke Gasim ke Jeddah. Oke. Nah, memang sih cukup rumit situasinya, tapi nggak terlalu rumit juga, cuman bikin deg-degan aja ya. Kayak saya sempat deg-degan juga ya, saya berdoa dalam hati semoga dipermudah. Ternyata puji Tuhan permudah semuanya. Terus juga semalam saya packing juga dibantu sama Cindy ya, sampai 4 kardus. Jadi 2 itu saya kirim via pos office ya, karena lebih murah. 30 kilo itu hanya 220 real ya, itu bisa sampai selama 15 hari. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat 4 hari itu 270, itu lebih aman
ya, dibanding teman-teman itu mengirim secara kargo. Karena saya pernah ngirim kargo itu, pas nyampe itu ternyata sudah dirusak boxnya dan ada barang yang hilang seperti itu. Tapi kan kalau post office itu antar negara ya kerjasamanya, jadi cukup aman, cukup baik, dan juga mereka mengantarnya sampai ke depan pintu rumah kita. Kalau teman-temannya di Lombok atau dimanapun, nggak usah khawatir karena kan mereka akan mengantar door to door ya, seperti itu. Nah, nih situasinya seperti ini ya, cukup banyak yang mau pulang kampung ceritanya. Ya, kita ini mau ke Qasim Jeddah ya, kita tinggal nunggu pesawat ini nanti jam setengah 2 ya. Sekarang baru jam 11.45. Jadi usahakan kalau teman-teman mau ke airport itu 2 jam sebelum, kalau bisa 3 jam sebelum ya, karena prosesnya cukup panjang dan cukup menegangkan juga ya, apalagi yang pertama kali seperti saya setelah 2 tahun, karena kan biasanya kita liburan tuh per 10 bulan ya, dan ini dikarenakan pandemi COVID-19 kita itu nggak pulang ya. Jadi yang tahun kemarin itu, tahun hijrahnya itu 1441, untuk liburan 1441 itu mereka membayar dengan gaji ya. Jadi selama 2 bulan mereka akan bayar gaji berikut dengan tiket ya, dan itu sudah diproses, cuma tinggal kita menunggu aja kapan uangnya masuk. Mudah-mudahan cepat, amin ya. Nah tuh, ini sih suasananya ya. Jadi memang cukup jarang-jarang ya duduknya, tapi memang di sini agak sulit ya untuk disiplin, terutama kalau di rumah sakit. Makanya kenapa COVID-nya saat ini meningkat ya, dikarenakan juga faktor kedisiplinan orang di sini tuh kurang ya, dan cukup sulit untuk deal dengan mereka ya. Ada kita yang dimarahin sama mereka, kita suruh pakai masker malah mereka buang di tempat sampah ya, kita suruh nggak deket-deket mereka malah bergelombol-gelombol. Itu yang kejadian nyata di rumah sakit saya ya. Jadi cukup sulit untuk menangani mereka, dan pasien COVID memang cukup meningkat ya. Sehari satu shift itu yang positif datang ya dengan dengan simptom yang yang cukup serius ya, dengan saturasi pernapasan yang cukup rendah sampai mereka harus di referral ke rumah sakit lain ya, ditransfer ke rumah sakit lain life saving karena saturasinya rendah ya. Terus juga foto X-ray-nya juga nggak bagus seperti itu. Dan itu satu shift ya, per 8 jam itu kita bisa nerima pasien COVID itu sampai 8-10 orang ya. Sedangkan kapasiti dari rumah sakit saya itu cuma 30 bed ya, karena kami itu bisa boleh dibilang itu rumah sakit kecil ya, bukan rumah sakit besar ya. Jadi kalau misalnya itu kita nggak punya ICU ya. Terus kalau misalnya ada yang gawat darurat seperti kecelakaan atau butuh ICU, itu biasa kita akan transfer ya dengan life saving, dengan ambulan, dengan ditemani oleh satu dokter dan juga satu perawat ya. Makanya kenapa juga karena COVID ini naik, hajian untuk luar itu ditutup ya, masih ditutup udah 2 tahun ini ya. Mereka hanya buka untuk orang-orang yang tinggal di Saudi, dan itu juga bayarannya cukup mahal ya untuk Saudi ya, yang teman saya bilang itu cukup mahal sekali. Itu kalau uang rupiah sekitar 69 juta satu orang itu yang Saudi ya. Karena kan kalau untuk yang pekerja-pekerja itu ada hitungannya beda ya, mereka biasanya lebih murah dan diperbantu juga ya, tapi tetap aja dipersulit karena mereka harus vaksin lengkap 2 dos ya. Saya sudah 2 dos ya. Dos pertama saya itu disuntik AstraZeneca. Terus dos yang kedua saya disuntik dengan Pfizer ya. Jadi nanti teman-teman download Tawakalna, terus juga Sehati, lalu juga IHAK ya, yaitu yang ini ya, Kartu Kewaspadaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sebenarnya bukan IHAK ini kepanjangannya ya, KK triple K ya, 4K malah, 5K malah ya, bukannya IHAK. Makanya saya juga bingung tadi pas ditanya IHAK itu apa, saya pikir KTP atau apa gitu ya, karena mereka nggak menunjukkan yang kayak Tawakalna gitu loh yang berlaku di Indonesia, mereka nggak bilang seperti itu. Makanya saya cukup bingung ya. Dan
Ya puji Tuhan mereka bantu, tapi di sini datanya itu salah ya. Saya jenis kelaminnya laki-laki. Male saya. Terus juga umur saya 44 tahun, lebih muda. Puji Tuhan. Terus nah, kecamatan, alamat juga saya salah ya. Telepon pun salah, saya juga nggak ngerti ini siapa ya. Telepon salah ya, pokoknya inilah yang saya dapat dari petugasnya ya, sampai saya bisa untuk diterbangkan ke Jeddah ya. Jadi saat ini saya sedang menunggu pesawatnya ya. Tuh ada masih orang yang mau umrah juga tuh, pakai baju itunya ya, yang mau umrah. Nah, terus tadi karena saya masukin gunting kecil yang untuk biasalah perempuan ya, untuk alis. Nah, itu diambil ya. Saya juga biasanya sih enggak ya. Cuman hari ini diambil, is okay, no problem. Next time will be take care. So no need that you bring the sharp, because that one also maybe will be dangerous for somebody. Okay? Okay. See you again later. Uh, Happy journey, happy vacation, and God bless you all. Please tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Saudi Arabia. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Tuhan Yesus berkati. Bye. See you.